Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya dari statistika inferensial. Jadi sebenarnya ini sudah kita bahas pendahuluannya di minggu lalu ya, di video sebelumnya. Jadi intinya statistika inferensial itu bagian dari statistika, ilmu statistika ya. Dia mengkaji semua yang berkaitan dengan analisis data. Jadi mulai dari kita menganalisis datanya sampai akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan tentang populasi gitu kan ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas minggu lalu. Nah, minggu lalu kita itu sudah masuk ke statistika inferensial yang pertama, yaitu bagian estimasi. Jadi kita sudah belajar bagaimana menduga si parameter populasi, kita menduga parameter populasi baik yang estimasi selang maupun estimasi yang titik ya. Jadi kita udah bisa menduga yang dugaan titiknya, kemudian dugaan yang selangnya. Nah, minggu lalu itu kan kita menduga ya, estimasi atau dugaan ya. Nah, dugaan ini kan masih sekedar dugaan ya, oleh karena itu kita masuk ke bagian selanjutnya dari statistika inferensial. Sebelum kita narik kesimpulan lagi, kita mau menguji hipotesis atau dugaan sementara. Jadi dugaan yang ini yang kita sudah buat dengan dugaan kemarin itu, kita akan uji dengan hipotesis statistik sehingga nanti kesimpulannya dugaan kita benar atau salah gitu. Jadi ngebuat dugaan aja nggak bisa cukup sampai situ, harus kita uji dia dugaan kita gitu. Nah, ini kayak kemarin ya, jadi intinya kita mau ambil inferensi atau kesimpulan tentang si karakteristik populasi atau yang disebut sebagai parameter dengan menggunakan karakteristik sampel atau yang kita sebut sebagai statistik ya. Jadi statistik dipakai untuk menduga parameter gitu ya. Nah, proses penarikan kesimpulan itu adalah kita ambil sampel dari populasi, kemudian kita nentuin statistik sampelnya, kemudian kita estimasi dan uji hipotesis. Ini sudah kita pelajarin kemarin. Nah, sekarang ini kita mau pelajarin. Setelah uji hipotesis baru deh kita akan ngambil kesimpulan tentang karakteristik populasinya. Oke, uji hipotesis. Ya, kita masuk pertama uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini seperti yang tadi udah dijelasin, dia adalah bagian dari statistika inferensial yang gunanya untuk menguji. Jadi kita menguji pernyataan, jadi nanti ada pernyataan atau dugaan sementara atau hipotesis ya, itu tentang si parameter populasi menggunakan informasi yang diperoleh dari sampel. Jadi kita punya sampel, sampelnya itu kita estimasi, estimasinya itu adalah menjadi dugaan sementara kita. Nah, dugaan sementara atau pernyataan sementara ini akan kita uji yang isinya tentang parameter populasi. Jadi nanti isi dari dugaan sementara kita itu adalah mengenai parameter. Bertujuan untuk menentukan apakah dugaan tentang populasi didukung dengan informasi yang cocok dari sampel atau enggak. Oke, nah hipotesis itu sendiri adalah apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara mengenai pernyataan penelitian. Pertanyaan penelitian. Ya, dugaan sementara. Jadi umumnya dia berupa pernyataan tentang karakteristik populasi. Jadi isi di hipotesis itu nanti adalah tentang karakteristik populasi. Apa karakteristik populasi itu kan parameter ya. Parameter itu apa aja contohnya? Jadi rata-rata namanya mu, variansi sigma kuadrat, standar deviasi sigma, proporsi pi. Selisihnya berarti -1 -2. Jadi yang ada di hipotesis adalah populasi, karakteristik populasi, bukan X bar, bukan S kuadrat, bukan S gitu ya. Nah, biasanya nanti disebut sebagai hipotesis statistik.
Nah, sekarang gimana sih formula hipotesis statistik itu? Jadi hipotesis statistik itu formulanya ada, kita punya yang pertama istilahnya hipotesis nol atau H0 atau HO kadang, karena nanti lawannya HA atau H1 ya. Nah, si hipotesis nol ini H0 ini dugaannya dirumuskan dengan harapan nanti dia akan ditolak. Jadi kalau H0 ini ditolak, maka yang diterima adalah lawannya gitu ya. Nah, nol sendiri, nol di sini itu maknanya adalah keberadaannya tidak ada. Atau nggak ada itu kan nol itu ya, maknanya itu keberadaannya tidak ada, atau bisa juga diartikan sebagai tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan gitu ya. Kalau tidak ada perbedaan, maka arahnya menunjukkan kesamaan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya alternatifnya itu alternatif dari H0 atau HO gitu ya. Itu adalah HA atau H1 alternatif. 0 alternatifnya itu bisa pakai H1 atau pakai HA ya. Nah, pernyataan ini merupakan biasanya harapan berdasarkan teori, harapannya kayak gimana ada di dalam HA ini. Kemudian didukung dengan data sampel. Nah, kalau tadi di H0 itu mengandung kesamaan, maka kalau di H1 mengandung ketaksamaan. Sorry, ini tidak sama dengan. Bisa kurang dari, tidak sama dengan, atau lebih dari. Ya, harapannya, umumnya, harapannya diterima. Tapi balik lagi nanti tergantung kebutuhan penelitiannya. Oke? Jadi ada H0 dan H1. Nah, sekarang kita mau ngecek tipe kesalahan yang biasa muncul dalam uji hipotesis. Jadi contoh di sini misal perhatikan dulu ini keputusan yang kita ambil antara kita menerima H0, kan tadi kita akan punya H0 dan H1 ya gitu. Nah, keputusan kita apakah yang kita terimain ini ataukah yang ini kita kalau H0 diterima berarti inilah yang benar gitu ya. Tapi kalau H0 ditolak maka inilah yang benar gitu. Oke. Nah, ini adalah kebenaran aktualnya. Jadi kebenaran aktual ini yang sebenarnya terjadi itu apakah H0-nya ternyata benar ataukah H0-nya salah. Nah, misal lihat yang pertama. Misalnya misalnya keputusan yang pertama kita menerima H0, jadi ada H0, H0 ini kita terima gitu ya. Terus kebenarannya H0-nya benar. Kita menerima H0 dan H0 itu benar. Apakah keputusan kita benar gitu? Maka ini menunjukkan keputusan kita benar. Oke. Selanjutnya kalau kita menolak H0 dan H0-nya salah. Jadi ada H0, H0 ini kita tolak. Padahal H0-nya emang benar salah gitu. Jadi keputusan kita gimana? Menolak sesuatu yang salah ya benar. Karena kita menolak sesuatu yang salah. Kalau tadi kita menerima sesuatu yang benar, benar. Sekarang kita menolak sesuatu yang salah, benar. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata kita menolak H0 padahal H0 itu benar? Kita tolak H0-nya padahal H0-nya benar. Kita menolak sesuatu yang benar itu berarti itu adalah kesalahan kan ya. Nah, kesalahan ketika kita menolak H0 padahal H0-nya itu benar itu disebut sebagai kesalahan tipe 1. Oke. Nah, kesalahan tipe 1 inilah yang dari kemarin waktu diestimasi kita istilahkan dengan kita beri istilah alfa. Jadi alfa ini adalah kesalahan tipe 1. Ya, yang kemarin kita usahakan sekecil mungkin supaya intervalnya makin besar, kemungkinan benarnya makin besar gitu. Ya. Nah, H0 benar tapi kita tolak itu namanya kesalahan tipe 1. Gimana kalau H0-nya kita terima padahal H0-nya salah. Jadi kita nerima sesuatu yang salah. Ini salah juga kan? Nah, kesalahan ini dinamakan kesalahan tipe 2. Ini jarang kita pakai, yang biasa kita pakai adalah yang ini. Kesalahan tipe 1 yaitu kita menolak H0 padahal H0-nya benar. Oke. Nah, ini alfa, ini biasanya beta dan jarang kita pakai. Jadi di kuliah ini sampai akhir nanti kita sementara akan pakai si
alfa ini, kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan ketika kita menolak H0 padahal H0 benar. Oke. Nah, ini tadi ya peluang maksimum berapa. Jadi kesalahan itu sebenarnya sebuah peluang. Jadi alfa itu adalah sebuah peluang. Jadi ini alfa yang kita pakai selama ini itu adalah peluang maksimum kita melakukan kesalahan. Jadi berapa maksimum kita kasih dia kesalahan. Kayak kemarin alfa 5% artinya 5 dari 100. Dari 100 percobaan kita kasih maksimum boleh salah 5 kali gitu. Oke. Nah, itu disebut sebagai significance level atau tingkat signifikansi, boleh taraf signifikan atau taraf nyata. Atau kadang juga disebut sebagai tingkat kesalahan. Boleh tingkat kesalahan atau signifikan level ya. Nah, dilambangkan dengan alfa inilah yang sering kita pakai dari kemarin. Nah, kalau maksimum melakukan kesalahan tipe 2 itu dilambangkan dengan beta ya. Ini yang tidak akan kita manfaatkan di mata kuliah ini, belum kita pakai. Nah, peluang-peluang kesalahan ini diupayakan sekecil mungkin, jelas ya. Jadi kita mau kesalahan kita sekecil-kecilnya. Nah, ini adalah langkah-langkah uji hipotesis. Jadi langkah uji hipotesis yang pertama kita merumuskan hipotesis 0. Jadi apa sih H0 kita, apa sih H1 kita. Ini kita rumuskan. Kemudian kita tentukan taraf nyata, alfanya kita mau pakai berapa. Kalau di pertanyaannya ada, pakai yang di pertanyaan. Kalau ternyata nggak ada, berarti kalian yang menentukan. Misalnya kalau kasus sosial kita biasa pakai 5% atau 1%. Kalau kesehatan sebaiknya sekecil-kecilnya, misalnya 0,1% atau 0,01%, sekecil-kecilnya gitu ya kesalahannya. Kemudian kita akan menentukan statistik ujinya. Nah, statistik uji nanti kita lihat di contoh ya. Nah, setelah itu baru deh kita bandingkan statistik uji dengan nilai tabel. Ya, kemarin kalian sudah belajar gimana nentuin tabel. Tabel Z, tabel T, tabel chi-square, tabel F gitu ya. Kemudian menentukan kriteria pengambilan keputusan. Kita menentukan apakah tolakkah, terimakah nolnya. Kemudian baru kita ambil kesimpulan tentang populasinya. Nah, untuk estimasi selang kepercayaan, di sini itu sama kayak hipotesis kemarin karena lanjutannya ya. Jadi kita akan nentuin, kok estimasi, sorry. Ini harusnya salah. Uji hipotesis. Ya karena lanjutan ya, jadi ini masih dipakai hipotesis kepercayaan. Uji hipotesis salah nih. Jadi uji hipotesis nanti kita akan menguji sama kayak selang ya, karena sama. Jadi ini kayaknya sama aja, nggak masalah. Jadi kita akan menguji yang kemarin kita udah selang estimasi. Jadi kita akan uji rata-rata, uji proporsi, uji varian. Sama yang kita uji. Kalau satu rata-rata, sigma diketahui, sigma tidak diketahui. Beda dua rata-rata. Kalau data independen dan data berpasangan, proporsi juga sama. Oke? Persis kayak estimasi kemarin. Nah, sekarang kita ambil satu contoh. Ya, nanti yang lain itu akan mengikuti konsepnya sama pakai langkah yang ini. Ya, jadi langkah ini dipakai terus untuk semua ini. Ya, yang membedakan adalah nanti dibaca tabelnya sama di statistik uji. Tapi konsepnya semua sama. Jadi kita lihat yang pertama untuk yang satu rata-rata populasi. Nanti kalau ternyata butuh belajar juga untuk yang bagian yang lain sisanya ini, silakan buka video selanjutnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sini aja udah ngerti, bisa langsung ke latihan soal. Oke. Cuman sebaiknya dilihat dulu secara sepintas untuk setiap ujinya. Nanti siapa tahu ada yang beda sedikit. Paling baca tabel sama statistik uji ya. Oke, uji hipotesisnya berarti kita mau uji rata-rata. Ingat yang diuji itu adalah populasi ya. Oke, dengan nilai pembanding tertentu. Karena ini satu rata-rata, berarti kan cuma punya satu mu aja ya. Jadi nggak ada pembandingnya. Jadi kita bandingkan dengan pembanding tertentu. Ini biasanya sudah ada ada statement dari soal. Misalnya, benarkah rata-ratanya itu sama dengan 5? Gitu. Nah, jadinya
kita mau cek mu-nya sama dengan 5 atau bukan sama dengan 5. Oke. Nah, langkah pertama kan merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis itu ada 3 macam. Kalau ingat nggak tadi? Kalau H0 itu mengandung kesamaan, kalau H1 mengandung ketaksamaan kah, atau lebih dari kah, atau kurang dari kah. Nah, yang pertama sekarang uji dua arah. Dua arah itu maksudnya kalau tidak sama kan bisa kurang dari atau lebih dari, makanya namanya uji dua arah. Gitu ya, uji dua arah. Jadi H0-nya adalah sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. Mu0 ini apa? Mu0 ini pembanding tertentu tadi. Misal, benar nggak rata-rata populasi itu sama dengan 5? Populasi itu kan unknown atau tidak diketahui, sehingga dialah yang harus muncul di sini. Jadi yang muncul di sini itu mu, bukan X bar. Jadi yang masuk adalah rata-rata populasi. Jadi populasi lah yang harus muncul di hipotesis hipotesis 0 dan 1 ya. Nah, sekarang kalau dua arah gitu ya, mu-nya tuh apakah sama dengan 5 kah atau tidak sama dengan 5 rata-rata populasi gitu. Misalnya lagi mau hitung rata-rata nilai, rata-rata IPK dan lain sebagainya. Yang kedua, sekarang uji satu arah kanan. Jadi lebih dari ini yang kedua ini. Lebih dari. Apakah mu-nya sama dengan 5 atau lebih dari 5 gitu. Kalau terima H0 berarti ini keputusannya, kalau tolak H0 berarti H0 ditolak, yang diterima adalah ini, inilah keputusan kita. Satu arah kanan lebih dari, berarti kalau satu arah kiri itu kurang dari. Oke? Kemudian tadi kan tentukan alfa, kemudian tentukan statistik uji gitu ya. Nah, statistik uji kalau satu rata-rata itu dipecah jadi dua, kalau kalian ingat di estimasi kemarin. Jadi kalau kita sampelnya besar, N lebih dari 30, terus sigmanya diketahui, maka kita pakai distribusi normal baku. Ya. Statistik ujinya udah kemarin kan ya, kan rata-rata, berarti rata-rata X bar min mu 0 ini dari soal. Oke, dibagi sigmanya rata-rata kan apa? X distribusi normal, rata-ratanya mu sigma kuadrat. Kalau X bar, lihat di distribusi sampling ya, rata-ratanya adalah mu, tapi sigma kuadrat per N. Oke, masih ingat ya? Sehingga dia punya sigma itu adalah akar sigma kuadrat per N, sehingga jadilah sigma per akar N. Oke, masih ingat harusnya. Kalau lupa, buka lagi video sebelumnya ya, materi sebelumnya. Nah, di sini nanti akan dibandingkan dia dengan Z tabel. Nah, pembandingnya kalau kalian lihat di sini kan ada dua arah sama satu arah kanan. Kalau dua arah itu berarti kan ada kiri sama kanan dibagi dua, makanya di sini nanti bandinginnya Z alfa bagi dua. Kalau kanan cuma sebelah aja Z alfa, kalau kiri juga Z alfa tapi minus. Oke, makanya di sini pembandingnya itu adalah Z alfa kalau satu arah kanan atau kanan, nanti minus Z alfa kalau satu arah kiri, Z alfa per 2 kalau dua arah. Nah, kalau sampelnya ternyata kecil, sampel kecil atau sigmanya tidak diketahui, maka kita dekatin dengan distribusi student stay ya. Masih ingat? Nah, kalau kemarin kan bisa. Jadi kalau asal N-nya lebih dari 30, ini boleh pakai Z. Ini sigma unknown ataupun sigmanya known. Ini diketahui, ini boleh pakai Z. Tapi kalau N kurang dari 30, terus sigmanya known atau sigmanya unknown, maka ini pakai T. Oke. Nah, T-nya sama kayak Z, cuman pembedanya karena di T itu sigma tidak diketahui, maka didugalah dengan S. Ya, sebenarnya konsepnya sama banget, sama sekali, sama persis seperti yang estimasi, cuman lanjut untuk uji hipotesisnya aja. Berarti bandinginnya dengan T alfa, cuman kalau T kan dia butuh derajat bebas ya, ditambahin N-1. Tinggal alfa kalau satu arah kanan, T minus alfa kalau satu arah kiri, T alfa, ini alfa per 2 kalau dua arah. Oke,
Nah, gimana kriteria pengambilan keputusannya? Apakah kita tolak H0 kah? Terima H0 kah? Kita lihat satu persatu. Kalau uji dua arah, berarti kita punya normal dulu ya. Kurva normal, Z, normal baku. Uji dua arahnya, berarti ada arah kanan, alfa per 2, ada arah kiri, alfa per 2. Tengah-tengahnya, ini berarti Z alfa per 2, ini min Z alfa per 2. Oke, tengah-tengahnya kita akan punya di sini H0 diterima, ini adalah 1 min alfa. Nah, gini kan kita punya alfa per 2 dengan kiri dan kanan ya. Tengahnya 1 min alfa. Kenapa? Karena total peluang, kan alfa itu tadi peluang ya. Total peluangnya itu adalah 1 kan kalau normal ya. Nah, alfa per 2 tambah 1 min alfa tambah alfa per 2 totalnya 1. Oke. Nah, sekarang karena dua arah berarti harus ada kiri dan kanan. Oke. Peluang maksimum kita tolak H0 ketika H0-nya benar. Nah, kita akan tolak itu kalau kita dapat, nanti kan kita akan nyari tabel dulu ya, tabel. Misalnya kita dapat tabelnya min 1,96. Kita dapat di sini 1,96 karena simetris kiri kanan sama. Nah, kita akan tolak ini Z ini adalah Z hitung yang tadi kita dapat dari Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Kalau ternyata ini Z hitung, kalau ternyata Z hitungnya angkanya lebih dari 1,96 atau kurang dari 1,96, maka H0-nya ditolak ya, lebih dari 1 atau kurang dari. Kita tolak. Selebihnya kalau ternyata dia ada di antara min 1,96 sama 1,96, misalnya nilainya Z hitung kita adalah 0,31 gitu, maka H0-nya diterima. Keputusannya mu sama dengan mu 0 atau 5 gitu tadi ya contoh. Nah, sekarang kalau satu arah kanan berarti kita cuma punya kanan doang, nggak perlu bagi dua, jadi alfa. Jadi yang kita cari Z alfa. Oke? Nah, satu arah kanan berarti Z alfa ya. Nanti kita akan bandingin sama Z hitung. Tetap di mana ada arsiran kecil itu disitulah tolak H0. Misal di sini kita dapat tadi 1,96, maka kalau nilainya 2,31 Z hitung kita, maka kita tolak. Sisanya kita akan terima H0. Berarti kalau kiri sejenis tapi di kiri. Oke. Tolak kalau kurang dari Z minus alfa. Minus Z alfa. Oke. Sisanya kita terima. Nah, ini adalah kriteria kita mengambil keputusan. Nah, persis apapun yang kita lakukan di Z sama kayak T, cuman bedanya di sini pakai tabel T alfa per 2 dB N-1. Oke, contoh, kita lihat contoh. Pengusaha lampu mengatakan bahwa rata-rata lampu bisa tahan pakai sekitar 1000 jam. Jadi ini dia yang bilangnya, saya punya lampu nih, lampu saya bisa tahan sekitar 1000 jam. Jadi nanti pasti H0 kita rata-rata ya, rata-rata mu-nya itu adalah 1000. Jadi dia punya mu 0 adalah 1000 jam. H1 kita adalah mu tidak sama dengan 1000. Belum tentu, bisakah mu kurang dari 1000 atau mu lebih dari 1000? Ini belum tahu ya, nanti cek di pertanyaan selanjutnya. Dengan simpangan baku. Nah, ini kan bukan milik sampel. Jadi tidak ada dia kasih tahu ini dari sampel, berarti ini adalah sigma sama dengan 80 jam. Ya. Nah, namun akhir-akhir ini timbul dugaan, kayaknya masa lampu Bapak tuh, perusahaan Bapak tuh nggak 1000, Pak. Gitu. Jadi ada dugaan muncul kayak gitu. Jadi harus diuji benar nggak sih yang dibilang sama si pengusaha itu, rata-rata populasi lampunya dia itu tahannya 1000 jam gitu. Kita uji dia. Jadi untuk menguji dia ambillah sampel sebanyak 50 lampu. Jadi muncullah N sama dengan 50. Dari sampel 50 ini kan ternyata diperoleh rata-ratanya 980 jam. Jadi X bar sama dengan 980 jam. Ini adalah milik sampel yang 50. Ya. Sekarang pertanyaannya, ujilah dengan taraf nyata. Oh, ini enak, alfanya udah dikasih tahu. Ya.
5%. Jadi alfa kita sama dengan 5%. Nah, pertanyaannya apakah kualitas lampu sudah berubah atau belum? Ya, jadi ditanya apakah lampu sudah berubah atau belum. Dari sini kita bisa lihat sebenarnya, kalau orang awam melihatnya kan rata-rata dari 50 sampel itu adalah 980, padahal dia bilang 1000. Tapi kan secara statistik, apakah 50 ini cukup untuk mengakomodir atau representatifkah untuk populasi perusahaan itu? Nah, terus apakah 980 ini dekat dengan 1000 atau enggak? Nah, maka kita harus ngambil keputusan itu secara statistik supaya dapat apa namanya? Supaya kesimpulan kita itu lebih akademik, lebih ada dasarnya berdasarkan statistik gitu ya. Maka perlulah kita uji dugaannya dia yang tadi itu gitu. Maka pembanding tertentunya tadi kan 1000 jam sehingga ini masih diketahui simpangan bakunya 80, penelitian 50 lampu, rata-ratanya dari 50 sampel adalah 980 jam. Nah, timbul dugaan bahwa masa pakainya telah berubah, cuman nggak dikasih tahu apakah dia dugaan itu bilang dia lebih kecil kah, lebih besar, nggak ada. Sehingga keputusan kita pakailah tidak sama dengan. Oke? Karena dia cuma bilang, kecuali dia bilang, kayaknya lampunya sekarang makin menurun deh kualitasnya, berarti itu pasti pakai kurang dari 1000. Ngerti maksudnya? Ya, jadi karena dia cuma bilang telah berubah, jadi kita bebas. Jadi kita pakailah hipotesisnya tidak sama dengan. Alfanya 5%. Karena tidak sama dengan, bisa kiri bisa kanan. Oke? Sehingga ujinya kita pakai uji dua arah. Gitu. Ini yang diketahui. Nah, kita cari dulu statistik ujinya, masukin aja kan ini angka ya, cuman ngitung X bar 980, mu 1000. Ini bisa di pause dulu terus coba kalian hitung ya. Kemudian dapatlah minus 1,77. Oke. Nah, sementara gini, tadi kan kita punya dua arah ya. Nah, ini kan berarti alfa per 2 berapa? Alfa per 2 2,5% atau 0,025. Berarti ini luasnya, yang ini luasnya 0,025, yang ini luasnya 0,025. Oke. Nah, kita mau cari berapakah Z alfa per 2 ini dan min Z alfa per 2 ini, angka ini berapa gitu. Tengahnya 0. Cukup cari salah satu karena simetris kiri kanan sama, khusus tabel normal dan T ya. Beda lagi nanti kalau chi-square sama F ya, ingat ya. Nah, di sini kita cari ini adalah Z yang kurvanya gini. Ini kurva hadap mana? Ini nah, oh ini dia. Jadi ini adalah kurva PZ kurang dari Z ya. Maka kita akan gini. Kan tadi kita mau cari mana ya? Saya butuh kertas tambahan. Di sini aja. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kita kan mau cari satu persatu dulu ya. Misal kita pakai yang kanan. Oke. Berarti kalau yang kanan, kita lihat yang kanan dulu. Ini kan luasnya 0,025. Oke. Kalau kita lihat di tabel ini yang diarsir adalah yang kiri. Lihat di sini. Berarti kalau di sini 0,025, kalau luas C1 berarti yang sini berapa? 1 dikurangi 0,025 kan ya? Hasilnya adalah 0,975 gitu. Oke. Jadi karena kita mau cari yang kanan, tapi kurva ini punyanya arsir kiri, berarti nggak mungkin kita nemuin angka 0,025 di dalam tabel ini, ngerti nggak maksudnya? Jadi kita harus cari, karena yang diarsir di sini berarti berapakah nilai yang di sini, kalau di sini 0,025, berarti tinggal dikurangin aja. Nanti kalian buka di video sebelumnya di distribusi sampling, di situ kan ada cara membaca jenis-jenis tabel ya, nah di situ bisa dilihat. Jadi kita carilah di sini angka 0,975. Ini tuh urut abjad, urut angkanya dari kecil ke besar. 0,5, 6, 7, 8, 9. Oh, cari 0,975. Oh, inilah dia gitu.
Lihat ke kirinya 1,9, ke atasnya 0,06 ya. Sehingga kita dapatlah nilainya 1,9 ditambah 0,06, ini adalah Z 0,025 sama dengan 196 gitu ya. Sehingga di sini 1,96 karena simetris, kirinya berarti min 1,96. Oke. Tadi Z hitung kita dapat berapa? Minus 1,77. Dia sekitar sinilah tempatnya gitu ya. Kalau di sini 0. Oke, berarti dia ada di dalam daerah penerimaan H0. Jadi H0-nya diterima karena Z hitung kita ada di antara Z alfanya. Sehingga H0 kita diterima atau nggak jadi ditolak, gagal ditolak. Ya, jadi keputusan kita H0 kita diterima atau gagal ditolak. Jadi inilah keputusan kita. Jadi dengan harus disebut kayak gini, tingkat signifikan 5%, nanti beda lagi kalau orang pakai 1%, pakai 10% gitu ya. Jadi harus dikasih penjelasan. Gini, Bapak mau percaya nggak sama hasil saya gitu? Saya tuh pakai kesalahan saya 5%, 5 dari 100 itu pasti ada salah saya gitu. Jadi saya cuma percaya tingkat kepercayaannya 95% bahwa masa lampunya masih ada di sekitar 1000 jam gitu. Kalau tadi orang awam ngelihat 980 itu kan cuma dari 50 sampel gitu. Oke? Gitu. Jadi kesimpulan kita kualitas lampu belum berubah. Oke? Gitulah contoh kita merumuskan hipotesis sampai akhirnya kita mengambil kesimpulan. Di mana dia berguna si estimasi kemarin? Oh, estimasi itu kita pakai saat kita menghitung statistik uji ini. Jadi ini kita memanfaatkan estimasi titiknya, ya. Oke. Kemudian setelah contoh, ini ada contoh lagi. Nanti silahkan kalian pause, kemudian kalian apa namanya di pause, kemudian coba. Kalau di contoh yang ini sampelnya kecil 25 itu, simpangan baku sampelnya 20 sehingga harus pakai pendekatan T ya. Nah, di sini dikasih tahu bahwa ada air itu tulisan di botolnya 500 mili setengah liter. Tapi kayaknya masyarakat tuh mengeluh airnya tuh kayaknya udah tidak sesuai deh dengan yang tertulis. Nah, ini kan jelas artinya pasti airnya kurang dari 500 gitu kan? Ngerti nggak bedanya? Jadi ini pasti pakai hipotesis yang kurang dari 500 alias hipotesis arah kiri ya. Ntar di pause videonya terus dicoba pakai T. Ngitungnya gampang, T. Kemudian baca tabel T, ini tinggal lihat two tail sama one tail. Ini artinya alfa dua arah sama satu arah. Kita kan satu arah ya. Satu arah berarti tadi alfa 5%, berarti kita lihat berarti 2,5%. Karena dia pakai sampelnya 25, berarti dB-nya sama dengan 25 min 1 jadi 24. Sehingga one tail berapa sih? Dia punya hipotesis, sorry. Tadi kita tidak perhatiin. Oh, dengan taraf nyata 5%. Maaf. Taraf nyata 5%. Berarti kan one tail, karena one tail kita pakai yang 5%-nya berarti, sorry. Terus decrease of freedom, sebentar saya hapus dulu. Nah, berarti alfanya 5%, one tail, degree of freedom-nya 24, sehingga ketemulah dia 1,711. Oke. Nah, berarti di sini 1,711, tadi dia dapat hitungnya itu minus 2, ada di kiri berarti tolak ya. Kalau tolak berarti keputusannya tolak, H0 ini ditolak berarti yang diterima ini. Jadi, oh benar bahwa masyarakat itu benar katanya dengan alfa 5%, air itu emang udah berkurang dari apa yang ditulis di label gitu. Ini ada latihan, nanti bisa dicoba. Nah, untuk materi selanjutnya nanti ada di video selanjutnya. Cuman kalau kalian ngerasa sudah aman, bisa lihat dari slide aja juga cukup. Tapi kalau misalnya masih butuh penjelasan, dibuka video selanjutnya ya. Assalamualaikum.